Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di JJ Channel. Oke teman-teman, kelihatan di belakang ya, udah ada satu unit dari Patriot dan kita sedang ada di pool Patriot teman-teman. Kenapa lagi ada di pool? Oke, karena hari ini spesial di edisi kali ini kita mau ngejelasin buat teman-teman tour leader atau teman-teman customer, siapa tahu nanti kalian mau wisata nih, khusus orang Bandung ya, yang mau berwisata menggunakan bis tapi masih bingung mau pakai bis apa ya yang nyaman, elegan tapi juga harganya murah. Oke, teman-teman, kan lagi ada di pool Patriot. JJ hari ini gak sendirian. Kita mau undang beberapa orang-orang pentingnya Patriot, teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen sebagai apresiasi dari kalian supaya kita kedepannya bikin konten-konten menarik berikutnya. Oke? Oke, teman-teman, tanpa mengurangi waktu, kita panggil aja langsung orang-orang hebat Patriot ya. Aku mau undang Teh Dean, boleh Teh Dean? Ada Kang Deki suaminya, jadi jangan diganggu, dan juga ada Teh Putri, boleh dong gabung sama JJ Teh di sini Teh. Halo Teh, apa kabar? Sehat ya? Kak, ya. Kita bajunya samaan ya? Iya nih. Janjian ya? Iya dong, biru-biru. Sehati. Oke, teman-teman, jadi beliau-beliau ini adalah owner dari Patriot, yang tentunya kita nentuin tanggal ini aja susah ya, karena saking sibuknya. Oke, Teh, JJ mungkin ada mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan yang belum kita tanyakan, boleh sambil komen di komentar ya. Terus gini Kang, yang saya mau tanyakan, Patriot udah berapa lama sih sebetulnya? Nih. Patriot. Yo, tahun Panjang berapa nih Patriot? sejarahnya tuh kalau Patriot mungkin nanti detailnya sama Teteh sama. Boleh, nanti Teh Putri ya sama Teh Dian ya. Cuman gambarannya Patriot tuh kan berdiri cikal bakalnya tuh dari Merdeka. Merdeka Group. Ya. Oke, Merdeka Group. Dari situ Sorry Kang, Merdeka Group tuh di mana ya? di Ciamis. Ciamis ya. Jadi bukan penghuni Bandung sebetulnya. Betul. Oke, orang-orang Ciamis ya. Nah, terus dari Merdeka jadi Merdeka Jaya, nah jadi Patriot akhirnya gitu. Dan akhirnya sekarang menjadi Patriot. Betul. Mungkin tahunnya mungkin Teteh sama Ade. Sebenarnya Boleh Teh Putri. kalau kita bahas dari awal cikal bakal sebelum pariwisata ya, masih reguler kita udah hampir 20 tahun loh. Oh iya? Iya betul. 2024 itu bakalan 20 tahun nih kita ulang 2024 tahun besok. Iya. 20 tahun. Iya betul. Oke. Sebetulnya kita kan tadinya reguler nih Kang. Bandung Jakartaan, Pulau Gadung mungkin. Kalau teman-teman bisnis Norwegia pasti tahu. BJM bukan ya? Apa? Bandung Jakarta BJP ya, Bandung Jakarta Pulau Gadung. Iya, betul. Dulu terkenalnya dengan reguler Bandung Pulau Gadung. Nah, setelah itu kita pindah nih. Tadinya awalnya di Ciamis, namanya Merdeka Jaya. Kemudian pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung, reguler masih jalan. Kemudian dulu kita tahun 2004 ya. 2004 kita mulai merintis pariwisata. Mulai merintis pariwisata. Ya, mungkin Kang JJ kenal dengan bis warna silver logo Juventus. Itu bis pertama Patriot di Iya. pariwisata. Iya, betul. Orang pasti tahu lah. Maksudnya bis yang logonya Juventus warna silver udah pasti itu bis Patriot karoseri ini. Karoseri apa dulu? Galaxy. Ya, Galaxy Tapi kenapa Coach. harus Juventus coba? Mungkin ayah ngefans Juventus. Ayah dulu ya. Oh, Kayak orang oke. tua kalau itu. Oke. Terus Teh, seru nih ya. Nah, setelah itu kemudian sampai sekarang karena dulu kan namanya Patriot aja nih. Ya. Kurang lebih sekitar tahun 2016-an kita rubah jadi Patriot Pariwisata. Ditambahin pariwisata Jadi belakangnya. dari branding pas tahun Rebranding. 2016 akhir. Karena kan dulu Patriot sempat warnanya silver, Ya. kemudian sempat putih juga. Terus kita rubah nih. Jadi dulu 2016 itu 2016 itu 2017 kita mulai rebranding. Warnanya tuh ada warna biru Tosca, Biru Tosca. ada warna kuning agak hijau sedikit. Jadi waktu dulu tuh Warna orange. 2016 akhir kita kan rebranding. Ya. Kebetulan ya mungkin beda-beda pemiliknya, kalau dulu kan sama orang tua. Nah pas 2016 oke. aku terjun 2016 akhir. Terus ya
jiwa-jiwa muda lah ya, pengen mencoba ganti livery gitu, ganti rubah warna gitu, terus ya ada perubahan manajemen gitu dengan yang jadi lebih modern gitu kali ya. Cuman Dan kayak ini gitu. livery terbaru. Ini siapa yang ini. bikin liverynya teh? Ini Aku sama orang Adiputro berdua Bikin sendiri, kolaborasi. Oh jadi Teteh datang ke Adiputro, konsultasi, untuk Terus bikin emang livery. udah ada pengen gini, udah ada bayangan, terus kolaborasi berdua akhirnya jadilah Wow. livery. Keren ya. Artinya apa teh livery kayak gini? Artinya sebenarnya kalau ini tuh ngeliatin kayak perjalanan Patriot, apa Lika-liku ya. naik turunnya naik gitu. turunnya gitu Patriot, tapi kalau diperhatiin ujungnya tuh kayak semuanya tuh ke atas gitu arahnya tuh. Oh. Jadi biar kita tuh Iya, awalnya iya, dari iya. nol terus ngalamin Naik turun ya. gelombang naik turunnya gitu, terus sampai akhirnya kita tuh cita-cita pengen sukses gitu ada di Oke. Dan sekarang masih dominasi warna oranye. ya kedepannya semuanya juga warna oranye. Oh udah akan dicat ulang semuanya. semuanya, karena mayoritas udah warna oranye. karena waktu awal kan kita masih coba-coba nih, karena kan pada saat itu lagi cukup tren banyak bis-bis yang warna-warni. Warna-warni, betul. Nah, ternyata setelah dijalani kok kayaknya lebih serak warna orange ya, dan konsumen juga lebih catching warna orange gitu. Ya. Akhirnya kita putusin untuk ya udah untuk selanjutnya kita lanjutin warna orange aja yang memang kita lebih serak itu. Jadi patenlah warna Ya. orange ini. Karena sih emang kalau warna oranye kayaknya lebih jreng gak sih teh? Ya. Ya. Dan pada saat itu jarang banget bis yang punya warna, Warna orange kan. orange. Mayoritasnya bis di Bandung itu putih kan. Iya. Iya. Putih atau warna lain, terus Iya. kayak pengen ada yang beda dari yang lain gitu, karena banyaknya kan kalau di Bandung diperhatiin mayoritas banyaknya warna-warna yang netral. Betul. Terus kalau ini Putih, lebih uji nyali abu-abu sebenarnya, ya. uji nyali gitu, Iya. pengen ya udah yang gonjreng gitu, yang Iya, terang, lain dari yang lain, biar kok malam-malam juga kelihatan kalau lagi standby gitu kan. Betul, Biar Gitu. bikin orang nengok gitu. Biar eye catching Iya sendiri sih. aja gitu. Maksudnya Oke. gitu. Terus kayak kalau otomotif tuh warna orange kayak pas aja gitu kalau warna orange gitu ya. Iya. Sebetulnya orange kalau sama hitam ya. Kurang lebih orange. Orange hitam ya. Abu ini bukan Oh, hitam, ini abu abu ya? tua, abu muda. Iya. Dulu kan JJ kayaknya ngikutin banget dari zaman perkembangan waktu zamannya Marco Polo nih, yang smile ya lampunya ya, Iya, yang iya. smile. Sampai sekarang JB1, JB2, JB3 dan lain-lain. Nah, Teteh, kenapa sih pengen menggunakan selalu ini selalu menggunakan Adiputro kan? Iya. Nggak mau Kita coba dari awal pas aku terjun dari awal sampai sekarang kita udah Adiputro semuanya. Sebetulnya Oke. kita pernah beli selain Adiputro pernah. pernah ya? Waktu itu kan kita sempat prosesnya kita sempat beli di second dulu kan Dede. Ngerintis aku Oh, jadi dulu awal-awal. bukan langsung bis baru? Enggak. Ngerintis Bukan awal. naruh sasis di Enggak. Oh, bukan. Ya, dulu sempat pertama kali kita mulai ngerintis lagi itu kita beli mobil Dari Laksana. Dari Laksana. Ya, bukan. Dengan tipe Apa ya namanya? Saya juga lupa. Pokoknya dulu kita sempat beli Laksana yang mobil medium. SR1, bukan ya? Bukan. Pokoknya Laksana, saya lupa jenisnya apa. Kemudian nextnya ketika ngelihat pasar, oh ternyata pasar di Bandung itu memang lebih banyak Adiputro. Adiputro. Ya, pada akhirnya kita memutuskan untuk oke deh, berarti untuk next ke depan kayaknya kita akan perbanyak untuk beli Adiputro aja. Jadi semenjak itu yang Laksana Teteh jual lagi atau? Udah dijual? Oke, berarti sekarang semua Adiputro. Iya betul. Cuman Oke. itu ngerintis awalnya nggak tiba-tiba langsung kayak bis baru semua gitu, awalnya beli yang second dulu, terus dari yang second yaitu yang waktu Teteh beli yang Laksana, kebetulan aku belum terjun. Nah dari situ belilah Marco Polo Adiputro, dari situ merombak di atas 2. Ya. Dari situ barulah mulai beli yang baru gitu. Oke, itu kalau karoseri. Nah, sekarang kita ngomongin mesin. Mesin apa sih yang banyak digunakan oleh Patriot? Mercy. Kalau Mercy. big bassnya Mercy, Kalau apanya kan? big bassnya Kalau big bassnya Mercy. Kalau medium medium ada Canter, ada Canter, ada Isuzu dan Mercy juga. Oke.
Mercy yang terbaru yang dimiliki oleh Patriot. 917 ini. Ini 917. 917. Iya. Oh, 917 ini keluaran tahun 2023 Tiga kan? ya. Tahun ini ya? Iya. Wow. 2022 ini. 2022 ya? NIK-nya 2022, pemakaiannya 2023. Jadi Oke. kan ada proses bikin di bikin dulu karoseri. karoseri, terus nanti keluar terbit surat. Yang ini surat-suratnya baru terbit perizinannya itu 2023 awal Jadi 2023 baru dipakai atau baru dipakai gitu. Resminya baru dipakai Oke. 2023. Cuman bis ini udah ada di sini dari 2022 akhir gitu. Cuman belum bisa dipakai karena belum keluar suratnya gitu. Keren ya? Oke, itu kalau ngomongin karoseri dan juga tentang mesin. Ini kayaknya seru nih ya ngomongin tentang Patriot ya. Dan sekarang Cici pengen ini kan kita lagi di pool ya. Ya, Kalau ngomongin pool nih, mungkin teman-teman dari Bismania juga ada yang bertanya, seperti apa sih biasanya proses bis masuk sampai dengan keluar? Artinya bis ada yang order, apa aja sih inspeksi apa aja sih yang biasa dilakukan oleh tim Patriot sebelum bis ada di lokasi penjemputan? Mungkin Teh Putri yang akan menjawab. Ada Iki aja deh. boleh. Ahlinya. Kayaknya orang lapangan ya. boleh dong. jadi Kang Diki gimana nih? dari mulai order ya, Ya, order biasa kita lewat satu portal, lewat marketing. satu portal lewat marketing, jadi nggak ada calo ya? Nggak, itu mah gimana Kalau ya? ada calo lewat Kalau- marketing juga tapi Benar. Oke, Jadi yang kalau penting calo kita nggak ngomong calo tapi agent mungkin gitu. agency ya. Ada Oke. agent luar nanti yang hubungin kantor. Hmm, Kantor itu dipegang oleh 2 orang marketing. 2 orang. Nah, Yang sekarang dipegang oleh Pak Sandri. Pak Sandri dan Pak Dewa. Pak Dewa ya. Nah, Oke. gitu. Nah dari marketing nanti kan kita langsung fiksasi order. Kalau sudah fix, baru kita masukin ke jadwal. Oke. Misalnya nanti hari ini nih mau berangkat jadwalnya, itu kita bagi setidaknya ada 3 prosedur. 3 prosedur. Sebelum- Apa itu Kak? Itu sebelum pemberangkatan, terus ada saat pemberangkatan, Saat pemberangkatan dan nanti pulang lagi ke sini, gitu. Pulang lagi ke pool. dan pulangan ke pool. Betul. Oke. Itu dibagi 3 aja garis besarnya. Garis besarnya. Sedangkan Sebelum- kalau di breakdown kan? Itu ada detail-detailnya lagi dari Banyak tiga ya? itu. Panjang. Oh, Nggak oke. akan beres-beres kan ya? Kayaknya ini full 2 hari ya. Yang penting ada SOP-nya masing-masing ya kayaknya dari gitu. Patriot ya. Nah Oke. dari sebelum keberangkatan misalnya kita bahas sebelum keberangkatan otomatis kita harus dicek dulu nih Betul. bisnya dari mulai mesin, Mesin, interior, interior. terus fasilitas-fasilitas yang ada di bis termasuk kayak audio, AC-nya. Oh, itu semua dicek ya? Dicek. Nah kita ada form khusus itu biasanya formnya yang dipegang sama satpam. Jadi Oh, oke. security kita tuh selain untuk menjaga garasi ini, Tapi juga dia juga punya tugas untuk inspeksi kendaraan sebelum berangkat gitu kan. Jadi kendaraan yang akan berangkat akan dicek ulang sama security kita, di list gitu ada. Nanti mungkin kita kasih gambaran listnya ya. Nanti dicek semua kerapihan, bantal, selimut ada berapa totalnya. Bersihan, body kit juga. Ya, kalau Kalau ada yang Sampai baret seragam gitu. pun seragam Harus dicek. sama. dicek ya gitu. seragam driver, kru. Nggak boleh ada yang pakai sandal. Wow, Nggak boleh keren ya. ada yang Oh, kayak tanpa kawasnya menggunakan sandal. warna-warni. Tanpa Nggak boleh. menggunakan kaos warna-warni jadi Atau full misalnya seragam. ada yang misalnya di anting atau tato gitu nggak boleh di Serius? kita. Atau rambutnya gondrong, di Serius? mana nggak boleh. Ya. Aksesoris yang aneh-aneh. Aksesoris gitu yang kan, berlebihan, misalnya cincin apa gitu yang gede-gede. Cincin gitu. batu-batu Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh pakai aksesoris yang over gitu nggak boleh. Serius? Sesadar wisata itu kah Patriot? Mungkin Terus lebih dari ke ini kayak sih, Kak. kebersihan krunya juga kita perhatiin, nggak boleh Di- ada yang misalnya gimana? lebih ke kita mengutamakannya kan pelayanan kan. Iya betul, pelayanan. Kayak kita mungkin udah pernah nyobain gitu ya naik pesawat atau naik pesawat sih ya yang paling umum tuh kan kayak pramugarinya nggak mungkin ya dia punya pakai aksesoris yang Iya. macam-macam. Nah kita Dia tuh menggunakan uniform langsung ya. benar. Nah itu kan kita dilayani pramugari itu kayak nyaman. Nah kita juga pengen menciptakan pelayanan tersebut di bis kita gitu kurang lebih kayak gitu Pelayanan makanya prima ya kan ya. betul makanya dari mulai penampilan sampai ke bisnya sendiri kita cukup ketat gitu. Oke, berarti kalau misalnya ini JJ
apa ya? Jadi pengen jadi krunya Patriot nih, Kang. Ya kan? Satu, apa yang harus aku punya? Kemudian Apa sih yang harus aku punya kalau pengen jadi kru atau driver atau helper di Patriot? Yang pertama harus punya pengalaman kerja dulu. Berapa tahun nih minimal? kalau minimal sih setahun Kondisional. nggak apa-apa ya. Setahun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman yang penting punya pengalaman. Kalaupun nggak punya pengalaman kita terima, tapi nggak langsung turun di lapangan gitu. Jadi di training dulu. Training dulu kita di Oh, sini. Nggak langsung jalan. Ya. Terus ada masa uji coba juga, misalnya 3 bulan dulu masa uji coba. Kalau misalnya lulus, perpanjang lagi 6 bulan. Dari situ kalau lulus baru diterima gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang nggak langsung diterima gitu aja. Oke, ini seru nih ngomongin kru. JJ punya masih banyak pertanyaan. Oke, tapi teman-teman kita akan sambil keliling-keliling dulu poolnya ya teman-teman. Jadi karena ini luas banget ya kan kayaknya. Lumayan. Ini buat berapa bis sih teh? Nah, kalau muat berapa bisnya yang Kalau nggak full jelas semua 20 nyampe nggak? lebih. 20 Ada nyampe lebih, ya? 40 30. juga muat kan. Serius? Serius. Kalau misalnya ada bis luar pengen ikut transit di sini boleh nggak sih? Boleh. Boleh aja. Boleh Soalnya aja. Kita pun di dunia wisata kan kalau kita misalnya lagi keluar kota atau di mana kita butuh bantuan teman-teman yang di luar sana pun kan pasti kita cari PO yang lokal di misalnya kita lagi ke Jogja ya di Jogja Ya. butuh bantuan. Nah begitupun kita nih sebagai tuan rumah ya kalau ada yang mau transit, ada yang butuh bantuan apapun pasti kita terima gitu, Ya. kita bantu. Karena Saling ya. Betul. Oke, teman-teman, teteh, JJ pengen ikut spill ininya boleh nggak sih garasinya, dong. terus Boleh kantornya? Boleh dong. Boleh ya? Mumpung Oke. kesini Mau ke sini? jalan-jalan. Oke, teman-teman kita kesempatan emas nih. Boleh dong, teteh yuk. Yuk. Oke, jalan-jalan. Oke teh, boleh dong di spill apa aja sih yang ada di kantornya? Ini kantor Patriot. Mhm. Ini buat meja marketingnya. Jadi Meja kalau- marketingnya. Mm-mm. Oh ini marketingnya ya? Iya. Oh ini Pak Sandri yang tadi kita Iya. dibahas. Oke, Pak Sandri sehat ya? Sehat. Luar biasa. Ini karoserinya apa? Oke, keren ya teh ya. Bahkan sampai ruangannya pun menggunakan desain warna orange sama abu tua. Iya, sesuai warna bisnya. Jadi konsepnya tuh pengen kayak konsumen dari mulai datang ke kantor itu tuh nyaman gitu. Sewanya juga kan ruangannya dibikin Iya. nyaman, adem, wangi gitu. Ini buat ruangan staffnya. Oh ini untuk ruangan staff. Mulai Halo Ibu, maaf ya diganggu. ya, Langsung beres-beres ya. Oke, adem ya teh ya. ya. Jadi kalau misalnya di Bandung lagi panas, tetap di sini adem. Siapa tahu dengan hati adem, negosiasi jadi enak ya, Teh? Nah, iya. Nemu harga yang pas. Saya kita tuh kayak pengen konsumen tuh nggak nyaman pas lagi perjalanan pakai bisnya aja, tapi mulai dari awal datang pandangan pertama itu kan penting ya. First impression Mm-mm, luar biasa. gitu. Jadi Kita- biar jadi biar benar-benar nyaman. Soalnya kalau menurut aku kantor tuh memperlihatkan image perusahaannya juga gitu. Kayak maksudnya kalau dari mulai datang ke kantornya udah nyaman, apalagi pas pakai bis perjalanannya gitu. Jelas. Jadi kita tuh merhatiin sampai sedetail itu, gitu, saking pengen nyamannya layanan buat konsumen. Oke. Oke, next teh kira-kira ada ruangan apa lagi nih? Ini ruangan juga loh. Oh, ini juga ruangan. tamu. Ruang tunggu atau apa? Teh? Ini Ruang nongkrong kita sebutnya. Oh, Jadi oke. buat ngopi, buat apa tamu semua ke sini atau teman-teman agent semua yang mau main di sini biasanya nongkrong di sini. Oh, jadi sering ada agent-agent datang ke sini kan? Iya, biasanya Oh. sambil ngopi bareng, ada coffee makernya juga. Tapi udah kalau kita- agent ke sini tapi nggak ngasih jadwal atau nggak order nggak apa-apa? Nggak apa-apa, mau nongkrong. Oh, silaturahminya luar biasa ya. Iya. Jadi di sini juga kan kalau di dalam kan memang nggak bisa buat ngerokok kan. Jadi kita nyediain ruangan yang memang khusus buat teman-teman agent-agent juga yang biar bisa ngerokok, tapi bisa santai juga, bisa sambil makan-makan juga, lebih nyaman lah istilahnya. Atau kalau nggak, kadang kan suka ada kayak TL atau konsumen yang mau standby-nya di garasi gitu di kantor. Nah, Jadi betul. biar nungguinnya juga nyaman gitu. Betul-betul kadang-kadang beberapa TL ini kan rumahnya jauh ya. Mm-mm. Kan jadi kita posisinya ada di bagi. Sedangkan kadang ada beberapa travel menggunakan Patriot, misalnya tujuannya jemput Jakarta. Oke, sedangkan
si tour leader itu rumahnya di Lembang, Ciwasa atau yang lain tuh yang agak jauh, Kopo dan lain-lain. Jadi mereka bisa standby di sini. Bisa. Bahkan kayak buat istirahatnya juga udah kita, maksudnya kalau terlalu malam gitu pulangnya udah kita siapin buat istirahatnya, jadi biar nyaman buat tour leader gitu. Serius? Iya. Bohong? Ada gitu. Nanti kita lihat. Bener ya? Oke, jadi buat teman-teman TL yang nanti next pakai Patriot, nggak usah khawatir, nggak usah hariwan kalau rumahnya jauh, betul ya Teh ya? Bisa istirahat di sini, bahkan dikasih minum, enggak ya? Aman. Ya? Oke, tapi bener teman-teman, kemarin ini tes dikit ya, kemarin aku pernah pakai Patriot, pulangnya aku dikasih merchandise kaos, dan sekarang masih ada, dan lagi tuh aku bawa, aku lihat ya. Oke, next Teh, ada ruangan apa lagi nih? Ini musolanya. Ada musola. Jadi kalau di kita tuh kayak misalnya waktunya sholat, suka ada sholat berjamaah gitu. Seluruh kru. Kecuali kalau yang lagi bener-bener kerja yang nggak bisa ditinggalin. Terus buat konsumen juga kalau misalnya konsumen mau sholat, karena kalau menurut aku tuh itu tuh hal kecil tapi penting gitu. Berarti kadang kalau kita misalnya lagi di tempat umum musolanya kurang bersih gitu, suka kurang nyaman gitu mah, sama kita benar-benar diperhatiin ini musolanya harus bersih gitu, tetap harus bersih rapi ini musolanya. Selain itu juga emang ini desainnya tuh, ini kan kantor tuh kecil tapi biar semuanya bisa manfaat, makanya sekalian musola, sekalian ruang serbaguna juga. Berarti nanti saat ruang serbagunanya dibutuhkan, partisnya tinggal dicabut ya kan? Iya. Oke. Kang, ini ruangan apa nih? Ada dua nih. Ini yang satu ini ruangan teteh. Ini ruangan Teh Putri. Nah, Oke, ini ruangan Teh Dea. ya. Oh, ini nggak akur apa gimana ya? Kok oh, sering berantem ya? Berantem berantem. Boleh masuk, boleh lihat nggak? Boleh. Ini kayaknya seru nih ruangan owner kita ini. Oke, ini ruangannya Teh Dean. Ini ruangannya agak berantakan, maaf ya. Oke, ini ruangan Teh Dean. Kayaknya lengkap ya, ada locker. Dulu kali ya. Dan ini ruangan Teh Putri. Ya, cuman kebetulan masih banyak baju-baju kru. Oh iya. Masih yang belum dibagikan. Oh, belum dibagikan? Iya. Aku ukurannya XL ya, Teh. Ini toiletnya. Ada toilet juga. Terus buat wudhunya, wastafel gitu semua diperhatiin gitu, kayak toilet juga harus bersih. Saya kan kalau konsumen misalnya lagi di tempat umum ya itu balik lagi ngerasain kok aku sebagai konsumen pengennya digimanain sih gitu. Terus kayak misalnya aku lagi di tempat umum mau ke toilet tapi toiletnya kurang bersih, kadang kan suka kurang nyaman gitu, makanya diperhatiin sampai sedetail gitu, jadi toiletnya harus bersih Representatif lah ya. Gitu. Dan Teh, aku lihat ada beberapa CCTV, berarti sini keamanannya juga oke banget ya? Semua di sini aman. pakai CCTV. Oke, dari sini kira-kira kita bakal runtur kemana nih, Kak? Ke Bengkel. mes. Belakang Mes? yuk. Mes. Jadi di belakang tuh nanti sebelum ke bengkel ada mes, terus ada mungkin nanti gudang ya, gudang bersih, terus Spare part belakang ada mungkin ya? gudang spare part. Jadi dibagi dua, ada gudang tuh gudang bersih itu kayak buat selimut, buat bantal, terus kayak buat alat-alat elektronik. Nah, spare part nanti ada di belakang. Boleh kan kita gas? Gas. Berangkat. Oke, ini apa Teh? Ini adalah gudang bersih kan? Gudang bersih untuk Ya, nyimpen selimut, bantal, terus kayak elektronik yang menunjang perjalanan di bis gitu. Kayak mic cadangan, terus kayak tape cadangan, yang gitu-gitu kita taruh di sini. Oke. Ini tuh selimutnya bisa dipakai setiap order atau khusus request atau ada kriteria nggak sih Kak? Request, terus kalau di kita biasanya yang minimal 2 hari sewa. Oh, minimal 2 hari sewa. Soalnya kalau misalnya 1 hari, misalnya kayak kita mau ke kebun binatang 1 hari tour, Ya. kan mau dipakai gimana ya? Cuman Tanggung ya. tanggung gitu, Karena hadang juga ya, gitu. deket ya. Deket, kecuali kalau perjalanan yang emang overnight gitu, Mhm. kita pakein selimut gitu. Oke, tapi 1 hari pun kalau mau request boleh. Boleh aja. Tapi cuman minimal 2 hari jarang itu ya, sih. agak Cuman jarang ya. jarang aja yang order sehari pakai minta selimut, itu jarang banget. Kalau bantal, Ya,
bantal kita sediain juga sama ya, minimal 2 hari. hari gitu. Tapi kalau sehari request nggak apa-apa, kalau bantal kita tetap kasih gitu. Berarti Kang ini setiap penggunaan biasanya bantal selimut itu langsung cuci atau gimana? Langsung cuci. Jadi tiap bis punya bantal selimut masing-masing. Kalau ini tuh Oh. cadangannya gitu. Kalau misalnya belum sempat dicuci, nah ini cadangannya gantinya. Tapi tetap punya tanggung jawab masing-masing Ya. gitu. Oke, keren ya. Jadi kita mau pakai selimut pun nggak apa ya, nggak. Orang lah. Kadang ada kan, ya kan ya. Kadang saya masuk beberapa bis, pas pakai selimutnya aromanya nggak sedap. Ada banyak loh. Oke, ini ruangan gudang bersih. yang bersih. Nah ini ada ruangan Ada mes di mes. samping. Kita lihat mesnya teman-teman. Oke, kan ini adalah ruangan Ini ruangan mes. Jadi Mes untuk istirahat, driver, kru, termasuk kalau ada tamu TL yang mau ikut nginep juga di sini. di sini bisa ya. Ada kasur, ada Kasur, locker. Ada bantal selimutnya juga punya tiap orang masing-masing satu. Oh, Jadi nggak oke. nyampur gitu, nggak satu untuk semua gitu. Oh ini sesuai dengan ininya ya, B01, B02. Oke. Jadi punya Jajan, masing-masing. Joni, Rido, Pak Kadar, Kembali. Keren. Ada baru tahu ada PO yang memikirkan sampai ke detail-detail sini ya teman-teman, ini keren banget. Oke, ini adalah service car, jadi mobil storing. Kalau misalnya suatu saat ada mobil trouble di jalan atau enggak jauh dari pool, jadi mobil ini yang bertugas. Gitu kan Teh? Iya. Nah, storingnya juga kita yang benar-benar stamina. Soalnya kalau misalnya si storingnya yang udah agak lama gitu, yang udah tua atau nggak dirawat, takutnya kan udah ada misalnya amit-amit lagi ada trouble nih di jalan, terus bisnya si storingnya nggak stamina kan malah Ya. jadi berabe, takut mogok atau apa. Makanya kita perhatiin storingnya. Interior storing joknya nggak usah. Boleh. Oh, sampai ke jok-joknya ini ya. Kayak jok bis. Patriot banget ya. Patriotisme. Oke. Kang Dewa, ini mobil lagi diapain Kang? Lagi di servis, kita kan servis berkala Servis berkala. ya, jadi untuk mengantisipasi kabel di jalan. Oke, jadi ini yang bisa saya jelaskan waktu mau keluar. Dari sini dulu seperti ya. Iya. Kita cek dulu sini. Apa aja Kang biasanya Kang Dewa yang dicek? Dari kampas rem, Kampas rem. lampu-lampu, dicek audio, AC, semua pokoknya sebelum berangkat dicek. Biasanya suka ada bismania yang nempelin stiker. Itu boleh nggak sih? Di sini kita kebetulan nggak boleh. Nggak boleh. Bisa turun batangan kalau misalnya. Aku sih yang benar-benar merhatiin yang kayak Kita gitu. natural Misalnya aja. kalau ada yang masang speaker atau ada yang masang lampu-lampu Strobo boleh nggak, strobo? warna-warni, nggak Nggak boleh. boleh. Paling Terus running text. running text, Oke, strobo nggak boleh. boneka-boneka tidak. Boneka-boneka Misalnya tidak. ada boneka atau ada gantungan-gantungan gitu nggak boleh. Stiker yang gede itu Nggak ngejeblak boleh. gini. Nggak boleh. Nggak boleh. Masuk filami Bisa juga turun nggak boleh. batangan kok Bisa turun batangan. Nggak boleh. Sampai skorsing nggak? Kalau lebih dari skor sih, kalau Turun Turun batangan, batangan ya. iya. Nggak boleh ada. Jadi emang pengennya tuh kesannya jadi eksklusif gitu, bersih, eksklusif. Iya betul. Kalau telolet basuri nih yang lagi rame. Kalau Telolet. basuri, Nggak, basuri juga nggak boleh. Kalau basuri kan itu trennya. Tren. Jadi kadang kita tuh utamain fungsi dulu kan. Jadi dilihat dulu Iya. fungsinya nih. Kalau sekiranya memang cuma buat tren atau gaya, kita nggak Kesampingkan dulu. sampingkan dulu. Cuman ada satu unit yang kita memang udah ada telolet dari dulu, jadi kita pasang aja gitu. Oh, itu yang besar atau yang kecil? Yang besar. Yang besar. Tapi itu bukan untuk gaya sebenarnya, cuman dulu tuh memang ada nggak kepake gitu. Akhirnya kita pasang, tapi dipasangnya udah dari tahun 2012. Udah lama lah ya. Waktu Terus zaman sekarang telolet dulu Zaman ya. telolet. telolet pertama tuh yang Sekarang kan lagi- ke basuri ya, zaman-zaman basuri. Berarti sampai saat ini klakson pun klakson standar ya? Iya. Oh, nggak boleh diganti-ganti. Nggak boleh. Karena kadang ada beberapa driver ya, Kang Dewa ya, ada beberapa driver yang ngelihat PO lain kayaknya penuh dengan telolet, dan bahkan sekarang banyak anak kecil kan, wah kayak gini-gini kan ya. Jadi tantangan untuk driver nih, aduh, masa ngasih telolet biasa gitu kan? Tapi sini nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus Oke. kan Karena kayak nggak bolehnya tuh karena yang pertama itu tadi fungsi, Ya. yang kedua itu memang konsepnya di Patriot tuh nggak ke arah sana gitu kan. Jadi
nggak terlalu rame gitu loh. Kalau konsep di Patriot tuh simple, elegan gitu aja sih. Ya. Inklusif gitu. Jadi kayak di kita tuh emang apa namanya nggak boleh kecuali ada fungsi gitu. Kalau selain itu kan kayak misalnya masang lampu-lampu gitu, itu kadang jadi ngebongkar apa jalur. Nah takutnya kan bahaya juga, kayak bis kan ada kapasitas waknya gitu ya. Dan melebihi gitu, takutnya dampak juga kan. Karena sempat sampai konslet Pak. Jadi perlistrikan itu sampai konslet akhirnya dibongkar ulang. Jadi kita pikir buat apa lah ya, karena hanya sebatas untuk hiasan tapi berakhir fatal. Oke, teman-teman, kita kedatangan lagi ada Kang Iki sebagai montir dan Kang Dewa sebagai operasional. Cuma mereka berdua yang biasa di kantor ya. Oke, jadi kalau beliau-beliau ini lagi kemana-mana gitu kan, lagi market, lagi jalan-jalan, beliau-beliau ini saya ada di sini. Kang, yang saya mau tanyain, biasanya mobil itu sebelum berangkat dia harus bawa beberapa spare part cadangan, betul ya? Betul. Apa aja nih Kang yang biasa dibawa? Terutama kalau jauh sih Pak. Kalau jauh, minimal berapa hari? 4 hari lah. Minimal 4 hari harus 4 hari cadangan. bawa bekal. Apa aja Kang biasanya bekalnya? Paling kalau di kaki-kaki mah ban dalam. Ban dalam. Ban dalam 1 set. Kalau di mesin ban bel, sikring, relay. Kalau di mesin mah udah ban bel udah persiapan dari garasi. Udah persiapan ya. Selebihnya? Selebihnya paling kalau di medium, terutama yang medium ya Pak, yang itu yang agak suka ada aja di jalan. Paling di rem. Di rem ya. Di rem, minyak kupling, karet rem itu pasti udah ada. Udah dikasih. Kan, tapi ini kalau misalnya nih, Teh sama Teteh juga ya. Kalau misalnya di tengah jalan atau misalnya anggaplah perjalanan menuju ke Malang 5 hari biasanya, betul ya? 5 hari, terus tiba-tiba ada problem atau ada trouble di daerah Semarang. Kira-kira akan mendatangkan unit baru dari Bandung atau gimana nih biasanya Teh? Tergantung dari trouble. Tergantung trouble-nya. Kita analisis dulu trouble-nya tuh seberat apa gitu. Kalau masih bisa dihandle sama kru kita handle dulu, kecuali kalau kerusakan berat, dan itu pun sangat jarang kalau di sini. Jarang ya, karena ada inspeksi tadi ya. Oke, persiapan sejak dini. Sama maintenance-nya juga sih, kalau kita kan benar-benar diperhatiin. Jadi bis yang dijalanin tuh emang bis yang layak jalan gitu, yang siap jalan, yang sehat gitu. Jadi buat meminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Teh, sering ada ini nggak permintaan dari beberapa travel agent montir bawa takutnya ada apa-apa jalan? Jarang ya? Kecuali kita sempat waktu ikutan PON, waktu acara PON Papua. Oh, ke Papua kemarin? Cuman karena kita bareng-bareng sama PO yang lain juga, jadi dari sekian banyak PO ada satu montir. Cuman kita yaitu persiapannya itu yang harus, perbekalannya itu yang harus dipersiapkan lebih banyak ya waktu itu. Oke. Pernah ngalamin ngawal itu pas mobil tua Pak. Waktu itu kan mobil masih pada tua. Ikut? Ikut. Ke Bali waktu itu 7 unit kalau nggak salah. Mobil tua semua. Kalau sekarang kan mobilnya Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aman dulu berjalan. Alhamdulillah. Oke, ke Bali Jogja. Jadi sekarang mobilnya baru-baru, montirnya nggak diajak ikut gitu. Oh, jadi sekarang sepi job ya? Mau komplain mungkin? Sepi job. Oke, Teh, tentunya Patriot kan cari SDM tuh nggak sembarangan ya? Tadi untuk driver, jadi mau tanya tentang helper nih Teh. Helper di sini kan dia nggak cuma tentang nyuci mobil, nggak cuma tentang bisa audio. Apa aja sih yang harus bagian training Nah gini nih, apa aja teman-teman siapa tahu mau daftar jadi helper di Patriot, apa aja sih yang harus mereka kuasai? Minimal tahu komponen sih Pak. Minimal tahu komponen, tapi sering ada pelajarannya Teh, bukan pelajaran. Ada kayak sama kita di training dulu. Ada training dulu ya? Di training, terus misalnya ada yang lagi bongkar-bongkar, bantuin dulu, liatin dulu, terus harus mengenal ya komponen-komponennya itu. Jadi nggak langsung yang benar-benar baru langsung jalan, nggak. Saya kan takut ada apa-apa di jalan gitu. Jadi emang harus yang udah matang baru boleh jalan. Kayak nggak cuma masalah mesin aja, kayak kebersihannya juga. Itu kan gimana cara bersihin bis, harus
perawatannya itu benar-benar kita di apa ya, di gojlok dulu gitu. Gojlok. Apa ya bahasa Inggrisnya Godok. gojlok, Godok. Iya betul. baru boleh Dan kita yang jalan. utama lagi ini kan yang jadi poin penting kalau di sini tuh attitude. Nah, ini dia attitude, betul kan. Attitude, mau driver, mau helper, mau co-driver, attitude nomor satu. Nomor satu, ya. Kadang-kadang mereka skillnya jago, pengetahuannya luas, Pengalaman. mesinnya juga ngerti, pengalaman banyak, tapi kalau Tapi kalau attitude-nya di attitude jalan no, nggak tidak terima. nggak terpakai ya. makanya kita memutuskan untuk setiap penerimaan pegawai itu memang ada uji coba dulu dalam 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan itu ternyata ada komplainan, apalagi terkait dengan attitude, mau nggak mau kita cover. Soalnya kalau di sini tuh kayak penerimaan mau helper, mau driver emang di apa namanya di Beberapa seleksi, tahap. di seleksinya gitu. Kayak misalnya driver ngetes supirnya tuh emang bener-bener sama kita langsung yang terjun, jadi nggak ya Pak Dewa gitu operasional ikut gitu. Cuman kayak kita selaku ownernya juga ikut beneran, saking kita tuh merhatiin pelayanan. Kalau misalnya kita aja ngerasa disetirin sama driver itu enak, bawa nyetirnya aman, nyaman, ya berarti kan konsumen juga bisa gitu. Jadi kayak kita tuh uji coba gitu nyawa kita gitu. Jadi kalau misalnya sama kita aja nyetirnya nggak kepake, ya apalagi sama konsumen gitu. Jadi ya kita coba bener-bener langsung sendiri, interview sendiri, semuanya sendiri. Kalau tentang masalah buat pemilihan helper sama driver. Terutama driver sih kan, tambah dikit. Kalau driver kelihatan dari emosi biasanya yang jadi titik paling kita perhatiin, emosi. Karena kan di jalan tuh dinamis banget. Di perjalanan ada macet, ada panas, ada rupa capek gitu. Nah hal kecilnya misalnya ketika kita tes kelihatan nih kalau yang emosi tuh dari dia nggak ngomong nih, tapi misalnya dari nafas, dari apa, ketemu macet tuh kita naik nafasnya dalam, berarti ada sesuatu nih dia tuh kayak mengeluh atau apapun. Nah itu juga jadi penilaian kita gitu. Kadang-kadang ya apalagi di jalan yang kita nggak ketemu secara langsung gitu, bawa tamu, supirnya enak nih secara skillnya gitu ya, tapi ketemu macet dia ngomel-ngomel, apa itu kan fatal gitu. Karena dari awal kita ketat untuk pemilihan SDM-nya sampai seperti itu yang saya jelasin kerjaan. Berarti mau benar-benar detail banget ya Kang ya, nggak sembarang orang bisa masuk. Yang pertama mungkin itu yang paling utama attitude ya. Iya. Oke, keren banget. Kita nyetok ban baru semua, terus kayak fan belt, terus kampas rem, semua lah, hampir semua kita stok di sini. Masuk oli di sebelah kayaknya. Oke teman-teman, setelah kita keliling-keliling agak lumayan ya. Oke. Olahraga ya. Olahraga. Siang ya. Bener. Oke. Dan teman-teman, ini semoga review ini ya Kang ya Teteh menjadi review buat teman-teman. Siapa tahu nanti kalian atau teman-teman yang ada di Bandung atau para travel agent masih bingung untuk cari akomodasi atau transportasi yang elegan tapi juga murah tapi berkualitas. Nah, jangan lupa pakai Patriot tentunya. Dan Kang Deki hatur nuhun, Teh Dean, Teh Putri, terima kasih udah dijamu di sini. Dan buat teman-teman yang mau order bisa langsung kemana nih Teh kira-kira? Kalau kantornya kita ada di Gede Bagai Selatan nomor 178. Ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya di Patriot. Pariwisata. Patriot Pariwisata. Nanti kita cantumkan di bawah. Ada juga website-nya kan? Iya. Website-nya juga ada. Nomor telepon 0813 240.002. Oke, dan yang mau kesini, kalau kalian masih bingung di mana sih Gede Bage, teman-teman tinggal cari aja mungkin Aljabar ya. Ya. Karena ini akses untuk menuju Aljabar satu-satunya ya kalau untuk bis besar. Oke, teman-teman itu aja. Saya JJ. Terima kasih untuk apresiasi teman-teman dan jangan lupa di follow dan salam pariwisata.